Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, para ayah, para bunda, para pecinta Al-Quran, bersyukur kepada Allah dan sangat berbahagia, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam serial Quranic Study Series di program Pustaka Asa. Tanpa terasa kita sudah sampai pada serial yang ke-19 dan insya Allah pada kesempatan kali ini, sahabat Asa, kita akan membicarakan tentang relativitas waktu yang ada di dalam Al-Quran. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang angka-angka di dalam Al-Quran. Baik, ini ada slide, sahabat Asa, silakan kita bisa sambil melihat. Nah, ini sekedar gambaran saja pokok-pokok bahasan yang pernah kita lihat, ya, yang pernah kita kaji, ya. Kita sudah sampai pada sesi kedua yang membahas tentang satuan waktu dan relativitas waktu dalam Al-Quran. Nah, berkaitan dengan waktu, sahabat Asa, kita hidup di dua waktu yang sering disebut di dalam Al-Quran, yaitu siang dan malam. Tetapi menarik, sahabat Asa, waktu siang dan waktu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini berganti. Dan Allah juga memberikan sebuah gambaran bagaimana kalau seandainya dunia ini malam terus, dunia ini siang terus. Nah, ini tentu akan ada dampaknya. Mari kita lihat apa kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakan Muhammad, terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam ini terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Subhanallah. Sahabat Asa, coba kita membayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita malam terus. Ya, siapa yang akan mendatangkan cahaya? Siapa yang akan menerbitkan matahari? Nah, ini luar biasa ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, "Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un." Ini menarik. Kenapa afala tasma'un? Karena di malam hari ketika aktivitas berkurang, maka indera pendengaran kita itu berfungsi lebih baik dari ketika siang hari. Jadi peka. Ada suara sedikit kita mendengar. Nah, sebaliknya kita bisa lihat di ayat 72 surat Al-Qasas ini. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan, terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang ini terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini sahabat Asa kita bandingkan. Ketika malam Allah SWT mengatakan afala tasma'un. Ketika siang Allah mengatakan afala tubsirun. Sebenarnya kalau tubsirun itu dari kata basar, melihat ya. Perhatikan di situ melihat. Karena di siang itu indera mata kita lebih tajam dibanding kalau ketika malam. Malam hari sekalipun ada cahaya lampu, tetapi cahaya lampu kita tidaklah bisa menandingi kuatnya cahaya
matahari di siang hari. Nah, sahabat asa yang berbahagia, kita akan ada di dua waktu ini dan kita tidak tahu, karena pada hakikatnya waktu siang dan malam itu Allah yang menakarnya. Kita mungkin di belahan bumi tertentu waktu siangnya lebih panjang di musim tertentu. Kadang waktu malamnya yang lebih panjang. Kadang bahkan di tempat tertentu ada yang dikenal dengan white night, ketika malamnya tetap terang, ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di kutub utara ya pada saat musim panas misalnya. Nah, ini relatif ya waktu itu. Sehingga kita bisa lihat seperti ini ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita Ashabul Kahfi ketika berada di gua. Ashabul Kahfi ini 300 tahun ditambah 9 atau 309 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana Ashabul Kahfi berada di gua dan kemudian Allah menyebut dua angka yang tidak langsung strict 300 atau 309, tapi Allah menyebutnya 309. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Sahabat asa, coba lihat. 300 tahun plus 9. Maknanya apa? Nah, ini relativitas ya. Kita bicara relativitas. Nah, ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Masya Allah, 6 masa ini ya. Lalu kemudian bersemayam di atas arsy. Nah, kita garis di sini 6 masa. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya sittati ayyam, 6 hari. Nah, yang dimaksud 6 hari ini apa ini? Tentu 6 hari ini sahabat asa jangan kita samakan seperti halnya hari-hari yang kita lalui. Tentu ini sesuatu yang berbeda. Nah, ini penciptaan langit dan bumi yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ada di surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Al-Furqan, As-Sajdah, surat Qaf, ya, dan surat Al-Hadid yang menyebutkan angka-angka itu. Dan kita sudah berbicara kemarin ketika membahas tentang angka, maka itu juga kita siap itu relatif dan bisa jadi tidak eksak. Nah, ini gambaran sahabat asa tentang waktu-waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada waktu malam dengan berbagai macam redaksinya, al-lail ya, sampai bayatan. Ada juga disebut dengan waktu siang. Nah, sahabat asa, ketika kita tahu bahwa waktu malam Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai waktu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, berarti ada proporsi maksud yang disebutkan oleh Allah. Waktu siang juga demikian. Lalu apa makna dari penyebutan waktu-waktu yang sangat banyak dan kaitannya dengan tema bahasan kita kali ini. Nah, kita mulai dari waktu malam dulu, sahabat asa. Waktu malam secara frekuensi dan volume disebut paling banyak di dalam Al-Quran. Karena waktu malam adalah waktu yang spesial, waktu privat yang di dalam surat Al-Furqan, surat An-Naba disebut libasa. Libas itu pakaian. Pakaian itu menutup aurat. Pakaian itu melindungi. Jadi waktu private ini ya. Al-Quran diturunkan di malam hari. Ya, dalam hadis qudsinya Allah juga turun di sepertiga malam yang terakhir dan menanti permohonan orang-orang dari hambanya, meminta ampun kepadanya, maka Allah akan kabulkan. Dan dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Jadi waktu malam waktu yang lebih khusus. Dan di surat Al-Isra juga Allah menyebut tentang sholat tahajud dan kemuliaan yang dijanjikan bagi orang-orang yang mencari kemuliaan dengan sholat itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi
Itulah rahasianya kenapa waktu malam menjadi waktu yang spesial. Karena waktu malam ini turunnya Al-Quran di malam hari. Nah, tetapi dari data-data yang tadi kita lihat, sahabat Asa, waktu pagi ternyata waktu yang variannya paling banyak. Ada waktu terbit, al-isyraq, ada waktu bergeliat, al-hudu. Dan BTW ya, waktu bergeliat ini antara di pasar ikan, dengan di pelelangan ikan, dengan di warung ikan berbeda. Di pasar sayur, dengan office, ya, kegiatan siswa yang belajar, ini yang bukan yang daring ya, yang luring ya. Tentu waktunya berbeda, tapi itu terjadi semuanya di pagi hari. Bukrotan waktu bersegera, al-ibkar, as-subhu waktu yang dikatakan di dalam Al-Quran, was-subhi idza tanafas, seolah-olah itu nafas baru. Al-falaq ini terkait dengan tema kejahatan malam, maka seolah-olah dengan datangnya pagi, pengaruh sihir, pengaruh kejahatan malam yang non-fisik ya, kejahatan malam yang dimaksud di dalam surat Al-Falaq itu ada yang terkait dengan dunia sihir. Lalu ada al-fajr, waktu ketika malam itu pudar, dia meledak. Makanya infijar itu ledakan, pecah dia. Dan ada juga waktu ad-duha. Ini waktu yang banyak disebut di dalam Al-Quran, variannya itu justru pagi. Ini menarik ya. Nah, kenapa itu? Nah, ini terkait dengan tema yang kita bahas. Dan ini, wal asri, demi masa. Loh, ini masa yang dimaksud apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan ini disebut al-asr? Tentu ini bukan dengan waktu asar, tapi al-asr salah satu derivasinya adalah asirun, yaitu jus buah. Kenapa Allah bersumpah dengan al-asr? Dan apa rahasianya hubungannya dengan jus buah? Jangan kemana-mana dulu sahabat Asa. Break sebentar, nanti kita lanjutkan. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kembali kita lanjutkan. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi al-asr yang salah satu derivasi istiqaqnya itu asirun yang berarti jus buah. Berarti jus buah itu kan sesuatu yang perasan ya, sesuatu yang sangat-sangat inti. Jus buah yang diminum itu intisari, bukan buahnya, bukan kulitnya, bukan bijinya. Berarti seolah-olah dengan bersumpah wala asri, Allah seolah-olah bersumpah demi jus waktu, berarti perasan waktu. Berarti ini waktu produktif. Sungguh manusia itu rugi. Di sini menggunakan takkid. Innal insan lafi, itu sungguh-sungguh rugi sekali. Manusia yang tidak tahu waktu produktifnya rugi. Dan cara keluar dari kerugian itu Allah sebenarnya sudah buatkan sistem di sini, yaitu dengan membentuk komunitas yang produktif. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi al-insan itu every single, setiap person manusia. Tetapi pengecualiannya komunal. Ini menarik ya. Karena orang disiplin tidak bisa sendirian sahabat Asa. Dia perlu orang lain. Nah, karena itulah membentuk komunitas yang baik itu bagian dari mendisiplinkan diri dan meraih kesuksesan secara bersama. Nah, ini berarti kita harus perhatian dengan waktu. Dan itulah kenapa tadi disebut relatif tema kita ini. Karena ketika orang secara fisik berusia 40-50 tahun, itu secara kualitas tidak sama. Ada orang yang usia 40 tahun tapi produktif luar biasa, seperti Imam An-Nawawi. Beliau meninggal di usia 46 tahun yang cukup relatif lebih muda.
tapi bukunya luar biasa. Kata para ulama, Imam Nawawi itu kalau semua bukunya yang sekarang sudah ada, karena sebagian masih ditranskrip, semua bukunya yang ada itu kalau ditulis ulang, maka Imam Nawawi dari sejak lahir sampai meninggal itu 1 hari menulis 16 halaman. Subhanallah, produktif sekali. Ya, ada orang juga, dia sudah berusia yang sama dengan beliau, tetapi produktivitasnya mungkin jauh di bawahnya, rendah. Itu menandakan berarti relatif. Nah, makna relatif itu nanti kita akan bisa lihat lagi, sahabat Asa, di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memberi penjelasan kepada kita ya. Rasulullah SAW bersabda di sini, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 sebelum 5. Waktu muda, waktu sehat, waktu kaya, waktu longgar, ya. Sebelum waktu tua, waktu sakit, waktu miskin, waktu sibuk. Kenapa nggak langsung strict misalnya? Gunakan hidupmu sebelum mati. Itu all in ya. Adanya terminal-terminal produktivitas disebut ini berarti kita diminta oleh Rasulullah SAW, sahabat Asa, memperhatikan waktu muda kita, ketika kita sehat, ketika kita punya kemampuan, ketika kita agak longgar. Tentu ini adalah salah satu indikator produktivitas dalam waktu ya. Kita terkait dengan waktu. Nah, sahabat Asa, menyambung dari tema tadi, kenapa Allah memuliakan Ramadan? Kenapa Allah memuliakan bulan ini? Itu kita semakin tahu. Ternyata ketika dimuliakan itu, di waktu tersebut ada sesuatu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini bulan Ramadan yang di dalamnya ada Al-Qur'an, berarti ada Al-Qur'annya di bulan itu menjadikan bulan Ramadan lebih mulia dari bulan yang lainnya. Nah, nanti lebih spesifik lagi, ketika di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut di dalam surat Ad-Dukhan dan disebut juga di dalam surat Al-Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan disebutnya Lailatin Mubarakah, dalam surat Al-Qadar disebutnya Lailatul Qadar. Itu nilainya subhanallah melebihi 1000 bulan. Khairun min. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ya, nah, kurang lebih seperti ini. Jadi malam dibandingkan dengan bulan. Itu perbandingan yang tidak selevel ya, karena harusnya person dibandingannya person. Komunitas bandingannya komunitas. Harusnya kan Lailatul Qadri khairum min alfi lailah atau syahrul Ramadan khairum min alfi syahr. Itu baru sebanding. Tapi dengan adanya malam dibandingkan dengan komunitas, itu menandakan malam ini malam yang spesial, malam yang luar biasa. Maka malam ketika bersentuhan dengan Al-Quran, kualitasnya melebihi 1000, bukan 1000 malam lagi, 1000 bulan. Maka seorang person yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, dia kualitasnya melebihi kualitas bukan 1000 orang saja, tapi 1000 komunitas. Nah, ini makna relativitas waktu ya. Ternyata, oh berarti kalau saya punya waktu 1 detik, itu bisa berharga. Oh sangat. Menggunakan waktu 1 hari bisa bermanfaat. Luar biasa. Karena ada kadang waktu kita banyak, gitu, tapi kita nggak produktif. Kadang kita sibuk, tapi kesibukan kita produktif. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus menandakan adanya relativitas waktu. Nah, ini dia. Kita kembali lihat apa yang digambarkan dalam surat Al-Muzammil misalnya. Allah menyebut malam di sini, ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nah, ini langsung kepada Nabi Muhammad ya. Inna rabbaka. Nah, di sini tidak dikatakan innallah, tapi inna rabbaka, Tuhanmu Muhammad tahu. Kamu salat malam kadang kurang 2/3, kadang kurang setengah, kurang sedikit dari 1/3. Maka Allah wallahu yuqaddirul laila wa nahar. Allah Maha tahu tadi yang kita katakan ya, panjang pendeknya malam. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Maha pengampuni karena kebanyakan kita. Kalau tadi inna rabbaka, tapi di sini alima allan tuhsuhu. Sudah bentuknya plural, berarti untuk kita semua, bukan hanya Nabi Muhammad. Tapi pesan Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an di malam hari.
Kenapa? Al-Quran turunnya malam, maka waktu malam itu lebih istimewa, kita gunakan malam hari. Sama kita punya peluang membaca Al-Quran, di malam hari itu lebih dianjurkan. Alima sayakunu minkum marudha. Ada yang sakit, Allah tahu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang lain juga kerjanya sampai malam. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, berjihad di malam hari, menjadi security, menjaga perbatasan. Tapi kata Allah, faqra'u ma tayassara minhu, sekalipun sakit, sekalipun kamu dagang atau kerja sampai malam atau di malam hari justru kerjanya, atau kamu menjaga perbatasan, faqra'u ma tayassara min. Seharusnya malam hari itu ada waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Berarti ini waktu malam lebih istimewa, sahabat Asa. Ya, malam-malam ini sering terlewatkan, padahal ada waktu yang sangat istimewa. Nah, terkait dengan relativitas waktu ini, kalau kita hubungkan dengan teori modern hari ini, kita bisa lihat ketika Allah menakar waktu-waktu yang tadi kita bicarakan. Coba kita lihat. Ashabul Kahfi tadi 309. 300 tahun itu dihitung dengan kalender matahari. 309 kalau dihitung dengan kalender bulan. Oh, berarti saya sekarang kalau ditanya orang berapa Ustadz umurnya, sebentar, ini mau diukur pakai kalender matahari atau bulan? Nah, bukan jawaban sombong, tapi kita harus tahu bahwa usia kita itu 300 tahun, kata ini ya usia Ashabul Kahfi ya. Kalau dihitung Januari, Februari, Maret, April, kalender miladi ya, kalender matahari. Tapi kalau kita dihitung dari Muharram, Safar, dan seterusnya, berarti ini usia Ashabul Kahfi ini sudah 309 tahun. Kita juga demikian. Ada siklus per 30 tahun. Ya, kurang lebih. Artinya kalau seseorang usianya 60, itu sudah 62. Gitu. Ketika Allah menyebut penciptaan langit bumi dalam 6 hari, itu 6 masa. Ketika Allah menyebut inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Ma'arij, ya, Allah memiliki Al-Ma'arij, tempat naik ke langit yang sangat banyak. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang malaikat itu setiap hari naik, dibutuhkan waktu kira-kira 1 hari, yang kalau itu ditempuh oleh manusia biasa perlu waktu 50.000 tahun. Dan ini nanti menghasilkan kecepatan cahaya itu kurang lebih ya 300-350.000 kilometer per detik ya. Loh, kenapa ada perbedaan sama-sama 1 hari? Jangankan begitu, di dunia saja 1 hari menurut pengertian di bumi, yang matahari ketemu matahari lagi, yang istilahnya 24 jam, itu berbeda dengan planet lain. Sahabat Asa, kita bisa lihat tabel ini. Di bumi 24 jam, matahari ketemu matahari lagi. Di Merkurius itu bahkan 59 hari. Di Venus 243, artinya itu sehari kerja, sehari libur cukup di situ. Ya, kalau orang yang sibuk ya, pindah planet Venus saja itu sehari kerja, sehari libur cukup di situ. Mars kurang lebih 24,6 ya. Di Jupiter lebih cepat, 1 harinya 10 jam. Saturnus 10,7, 17, 16. Ini berarti kita lihat 1 hari di dunia berbeda, sama dengan 1 harinya orang yang masuk penjara dengan 1 harinya orang yang baru melakukan ijab kabul akad nikah. Wah, yang di penjara lama banget 1 hari. Yang nikah, kok cepat banget Bang, udah pagi aja. Ya ini menandakan bahwa waktu sangat relatif. Dan kenapa kita diminta memperhatikan waktu? Karena ada wal asri tadi itu. Satuan-satuan waktu yang tadi disebut oleh Allah berarti supaya kita perhatian. Nah, sahabat Asa, sekarang kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjabarkan kepada kita tentang misalnya kecepatan malaikat dan waktu-waktu yang lainnya, yang maknanya apa dibalik dengan angka-angka yang terkait dengan waktu ini. Sahabat Asa, kita break, rehat sejenak. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi.
tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kita kembali lagi ke screen ya. Kita lanjutkan. Jadi ketika Allah menyebut inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanah misalnya, atau ketika menyebut tentang kecepatan malaikat ya. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ini menandakan kecepatan kalau kita lihat secara fisika ya, 200.000 km per detik itu cepat sekali. Dan pada hakikatnya kecepatan waktu reguler ini kan gambaran. Ada lebih cepat lagi. Pada saat Mi'raj misalnya, itu kan percepatannya sudah sangat limitless ya, tidak ada limitnya. Karena yang tadi perlu waktu 1 hari itu sebagian malam saja. Berangkat dari malam dan kembali lagi sebelum waktu malam habis. Coba sahabat Asa perhatikan. Kalau dari bumi sampai Mi'raj itu 1 hari, sementara perjalanan Rasulullah SAW sampai Sidratil Muntaha itu yang diketahui. Setelah itu kan kita nggak tahu. Dan kemudian balik lagi. Yang seharusnya kalau pulang balik itu perlu waktu 1 hari, 1 malam kan? Ya. Kan tadi yaum. Artinya malaikat naik sehari, malaikat itu turun lagi sehari. Jadi ini menandakan waktu yang Allah yang atur. Makanya kita tidak boleh kemudian apatis dengan usia kita, merasa kita terlambat. Karena ada orang yang Allah berikan taufik berupa kesuksesan di saat muda. Ada orang yang kesuksesannya ketika tua. Ada orang yang kemudian dia sadar dan kemudian percepatan waktunya luar biasa. Ada orang yang memang dia lambat tapi mulainya lebih cepat. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menarik nanti kita akan membahas tentang Yusha bin Nun ya. Nah, ini waktu-waktu ini coba sahabat Asa tentang Yusha bin Nun ya. Ini hadisnya panjang ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kisahnya gimana sih? Jadi Yusha bin Nun ini adalah murid Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Musa wafat dan Bani Israel masih di padang Ti, lalu kemudian Allah mengangkat Yusha bin Nun menjadi nabi. Nama Yusha bin Nun di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi isyaratnya disebutkan di surat Al-Maidah dan sekali di surat Al-Kahfi sebagai murid langsung Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat beliau memimpin memasuki Baitul Maqdis, terjadilah peperangan dengan kaum Jabbarin ya, yang ditakuti Bani Israel. Pada waktu itu sudah berhasil direcovery mentalnya. Terjadi peperangan di hari Jumat dan belum selesai. Yusha bin Nun berdoa kepada Allah dan berbicara kepada matahari. Matahari, kamu itu makhluk Allah sama dengan saya. Saya ditugaskan Allah untuk memasuki tanah suci. Tetapi besok ini sudah hari Sabtu. Dan kita tahu ya, ada as-sabat, di hari Sabtu nggak boleh melakukan aktivitas bagi orang Yahudi atau Bani Israel pada waktu itu. Sehingga kemudian dia minta kepada Allah supaya matahari jangan dulu tenggelam. Jadi supaya masih tetap hari Jumat dan dikabulkan. Dan itulah satu-satunya manusia yang bisa menahan matahari. Maksudnya menahan matahari bukan dia yang nahan. Dia berdoa kepada Allah supaya matahari jangan tenggelam dulu. Ini nggak normal berarti kan? Ya, harinya diperpanjang pada waktu itu. Dan itu namanya tidak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi saya nggak ngebayangin. Itu kan matahari ditahan katakanlah di Indonesia. Dan nanti yang di Amerika gimana? Berarti proses tenggelamnya matahari juga akan diperpanjang. Nah, ini
Silahkan divisualisasikan sendiri apa akibat dari doa Yusha' bin Nun ini. Nah, inilah yang kita bisa lihat dalam riwayat hadis sahih ini ya, Bukhari dan Muslim, ketika Yusha' bin Nun menahan matahari sahabat Asa. Jadi artinya kita bukan pada kesaktiannya ini yang kita bahas, tapi kita menandakan begini. Kita kadang mengerjakan sesuatu, bisa selesai nih 1 jam. Kadang kita mengerjakan sesuatu yang tadinya bisa selesai 1 jam, tiba-tiba bisa 3 hari. Silakan, masing-masing kita menahan. Saya dulu juga pernah bisa nulis itu. 3 hari selesai ya. Tapi kadang jangankan 3 hari, 3 bulan kagak selesai. Artinya di situ ada keberkahan waktu. Itu disebut dengan relativitas. Maka kita minta supaya waktu kita berkah. Tidak perlu waktu banyak, tapi kita perlu waktu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk tema yang tadi kita baca. Ini menarik ya. Allah menciptakan langit dan bumi di 6 hari. Nah, ini 6 masa. Nah, 6 hari ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? 6 masa itu ternyata bukan 6 hari seperti yang kita pahami. Juga bukan 6 hari seperti halnya yang tadi kita bahas ya, malaikat naik ke bumi ya, atau turun naik dari bumi ke Mi'raj atau turun dari Mi'raj menuju bumi. Juga tidak seperti halnya ditahannya tadi itu. Yusha' bin Nun menahan matahari tenggelam. Tapi ini 6 ayyam di sini maknanya apa? Ternyata dengan pendekatan saintifik modern akhirnya kita terkuak sebuah pengetahuan bahwa ini yang dimaksud adalah 6 masa. Kita bisa lihat di banyak surat ya, ada nanti surat An-Nazi'at, ada di sini surat Fussilat misalnya. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit. Langit masih berupa asap. Jadi dulunya langit asap semua. Kemudian dari asap itu mungkin ini teori Big Bang ya, mungkin kalau kita secara saintifik kita pernah mendengar ada terjadi ledakan dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu proses. Nah, dalam teori-teori penciptaan alam semesta kemudian disimpulkan 6 masa ini kita bisa lihat baik secara klasik ya, para ulama menyebut 6 hari ini adalah hari yang lain, bukan hari kita. Itu kata Ibnu Katsir, kata Al-Qurtubi dan sebagainya. Tetapi para tafsir modern dengan pendekatan saintifik, 6 masa itu yang disebut adalah 6 periode. Sedangkan langit yang dibuat di 2 masa. Jadi langit dan bumi 6, berarti ketika langit 2, berarti bumi ya sisanya. Maka nanti ke-6 masa tersebut disebut dengan, ini istilah-istilah yang tentu kita tidak memahami kecuali tahu secara detailnya ya. Ini secara global lah, karena kita tidak membahas itu secara keilmuan yang lebih detail ya. Silahkan nanti sahabat Asa bisa googling, bisa cari istilah-istilah ini. Ada azoikum, ada erheozoikum, ada protofozoikum, ada paleozoikum, ada mesozoikum, dan senozoikum. Nih, para ahli meneliti setiap masa-masa yang tadi disebut itu ada perkembangan perubahan secara bertahap dan sesuai susunan organismenya dengan ukuran dan kadarnya masing-masing. Nah, biasanya nanti pada rujukan penciptaan alam semesta ini, sahabat Asa juga bisa melihat di dalam surat An-Nazi'at. Nah, jadi kita tahu berarti kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan proses. Kenapa kita juga tahu bahwa makna 6 hari ini adalah 6 hari bukan sebagaimana yang kita kenal, tapi 6 masa, 6 tahapan, masing-masing masa, masing-masing tahapan itu ada proses yang terukur. Nah, sama, kenapa manusia itu diciptakan dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu kenapa berproses? Ya karena 9 bulan 10 hari ini kenapa kok enggak seperti yang lain cuman bertelur sebentar. Nah, ini makna yang sangat luar biasa, ada tahapan di sana. Nah, sahabat Asa yang berbahagia, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan
bahwa kualitas waktu itulah ternyata yang Allah inginkan dari kita. Allah menginginkan kita perhatian pada kualitas waktunya, bukan pada satuan bilangannya atau kuantitasnya, sahabat Asa. Dari tadi kita membahas tentang misalnya Ashabul Kahfi, panjang ya. Kejadian yang dialami Ashabul Kahfi itu kan bagi orang yang ada di luar gua. Sementara mereka yang ada di dalam gua, waktu yang sedemikian panjangnya, 300 tahun atau 309 tahun, itu sebentar saja karena mereka tertidur. Orang yang tertidur dan bahkan ketika bangun mereka saling bertanya, kita ini tidur labisna yauman au ba'da yaum. Kita ini tertidur 1 hari atau setengah hari saja. Ini menandakan bahwa bagi orang-orang tertentu waktu itu panjang. Bagi orang-orang tertentu waktu itu pendek. Dan kita lihat di dunia modern ini, orang, misalnya kita bicara karir saja. Si fulan cepat ya karirnya. Nah, kadang kita lihat kasat mata, padahal kita tidak tahu masing-masing itu sudah diberikan Allah kadarnya. Dan orang diminta memperhatikan waktu supaya bisa tadi itu, kalau saya lebih suka menyebutnya keberkahan waktu ya. Jadi kita bukan pada kuantitasnya. Kita main di kualitas. Nah, kita tidak melihat 1 jam, 2 jamnya. Kita tidak lihat 1 hari, 2 harinya. Tapi kita lihat tahapan tadi. Allah bahkan menciptakan langit bisa kun fayakun. Tapi kenapa disebut sittati ayyam? Itu menunjukkan pada kita. Kenapa disebut yauman 'inda rabbika ka'alfi sanah? Supaya kita lihat bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Artinya ketika Allah menyebut sa'atan minan nahar, 1 jam di siang hari hidup di dunia, itu berarti 1000 dibagi 24. Ya kira-kira 40 tahun. Manusia hidup menikmati kehidupan dunia itu enggak lama. Sekalipun usianya bisa 60, 70, tapi betul-betul tidak seperti itu kelihatannya. Kecil, diam, belum tahu apa-apa. Ketika muda keinginan banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Ketika sudah serba ada, tapi fisiknya turun. Bahkan dari makanan juga dia tidak bisa menikmati. Makanan enak ini, kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan seterusnya. Dan itu sahabat Asa menandakan bahwa Allah memerintahkan kita memperhatikan kualitas waktu. Jangan kemana-mana dulu sahabat Asa, insya Allah kita break dan akan kembali di sesi yang terakhir keempat setelah jeda yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat NASA, tanpa terasa kita sampai di sesi yang keempat, di segmen yang keempat. Jadi makna relativitas waktu ini bukan berarti relativitas bagi orang-orang yang tidak memperhatikan. Karena kan relatif itu, maksudnya kadang pernyataan relatif itu jadi negatif. Nah, tapi yang dimaksud dengan relatif, jadi ini justru membuat kita tidak putus asa. Bagi orang yang merasa bahwa, aduh saya telat, saya sudah seusia segini baru sadar. Oh enggak, justru ini berkah. Di penghujung hidupnya Allah kasih keberkahan waktu. Bisa jadi sebelumnya dia misalnya 50 tahun berbuat maksiat, membuang-buang waktu. Ternyata Allah kasih itu yang hanya 5 tahun, menjadi 5 tahun yang sangat produktif. Itu berkah. Ya, kadang orang kita lihat ya, subhanallah. Kadang kalau bicara waktu, seorang ayah yang dengan apa istilahnya, mohon maaf, mohon izin ya, dia diberikan rizki oleh Allah dengan keadaan terbatas, anaknya banyak, hidup di kota besar gitu. Tapi kita lihat keberkahannya itu ternyata bukan dari materi. Anaknya yang banyak tadi ternyata bisa sekolah, yang ini bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Ternyata tidak diukur dari materi.
Ada juga orang yang mungkin secara materi dia kaya raya, dan kekaya rayaan ini kemudian hartanya bermanfaat, ya, karena tidak semua orang yang punya harta digunakan untuk kebaikan. Dia luar biasa. Jadi keberkahan waktu yang Allah berikan pada seseorang itu subhanallah. Dan kita tentunya berharap itu, sahabat Asa. Kita mempelajari relativitas waktu ini tidak bermaksud kemudian merelatifkan semuanya, enggak. Tapi kita perhatian dong, waktu kita ini jangan sampai kita buang. Karena dipertanggungjawabkan loh sama Allah tadi itu, igtanim khamsan qabla khamsin, itu terminal produktivitas kalau sampai terlewat rugi. Waktu malam kalau terlewat hanya untuk tidur rugi. Ya. Waktu produktif waktu duha, karena itu waktu yang produktif di pagi hari yang paling panjang. Kalau ini terbit sebentar, waktu bergeliat sebentar. Waktu as-subhu juga sebentar, al-fajr juga sebentar. Tapi wadduha, dan kita disunahkan sholat duha supaya kita ingat di waktu produktif kita tetap bersujud. Bahkan yang dimaksud sujud sama dengan yang kita baca di dalam surat Al-Isra misalnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa di situ Allah menyebut abd, hamba Allah? Penyebutan sebagai hamba Allah itu tertinggi kalau kita totalitas dalam menghamba kepada Allah. Karena itu disebut masjid, tempat sujud. Dan kenapa Allah menyebut minal masjid ilal masjid? Kenapa berangkatnya Nabi Muhammad bukan dari rumahnya dan langsung, tapi dari masjid ke masjid? Agar kita menjadikan semua aktivitas kita itu aktivitas bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat Asa. Rapat kita masjid, mengajar kita itu masjid, ya. Mencari nafkah kita untuk keluarga kita dengan nafkah yang halal itu masjid, ya. Kita mendamaikan orang yang bertikai itu aktivitas masjid kita. Aktivitas kita bisa kita jadikan semua aktivitas sujud. Makanya kita berpikir minal masjid ilal masjid. Kalau sudah totalitas seperti itu, waktu kita akan berkah insya Allah. Dan ini kualitas waktu sekali lagi bukan pada bilangannya. Sekalipun bilangan penting, tapi lebih penting adalah isinya. Maka kita lihat coba kualitas waktu. Kenapa waktu Lailatul Qadar lebih istimewa? Kenapa waktu duha digunakan Allah bersumpah? Nah, itu waktu yang istimewa. Kenapa hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam? Apa bedanya dengan hari Jumat lainnya? Karena Allah buat hari itu hari prioritas. Orang yang berdoa di hari Jumat Allah kabulkan, tetapi tidak sepanjang waktu. Ya, mohon maaf saya memberikan visualisasi gini. Allah mengutus malaikat untuk mencari orang-orang yang berdoa, memprioritaskan doa. Tapi diacak gitu. Kadang malaikat itu lewat di kita di jam berapa. Makanya kita suruh doa terus. Karena siapa tahu pas kita doa, istilahnya malaikat nyamperin, ya ini dibawalah doanya. Nah, artinya kita disuruh memperbanyak. Sama Lailatul Qadar juga begitu. Lailatul Qadar itu waktu yang sangat istimewa. Sepertiga malam waktu istimewa. Penciptaan langit dan bumi tadi, waktu yang digambarkan kepada kita ada tahapan. Di dalam Al-Quran juga disebut 40 tahun usia manusia. Kita review. Kenapa Allah menyebut usia 40 tahun di surat Al-Ahqaf ayat 15? Ini kan luar biasa. Kenapa Nabi Nuh disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 14? Berdakwahnya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50. Ini waktu-waktu yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita pada akhirnya memperhatikan tentang kualitas waktu tersebut yang diberikan terbatas. Semua orang pasti diberikan waktu terbatas. Walikulli ajalin kitab. Ya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat diberikan ajal. Setiap kita diberikan batas waktu. Ujian saja ada waktu mulainya, ada waktu selesainya. Maka waktu yang terbatas ini harusnya kita bisa gunakan supaya tetap berkualitas. Sahabat Asa yang berbahagia, maka kita bisa lihat ini sekedar perbandingan ya di 2020 dengan 2021. Sahabat Asa bisa melihat apa yang terjadi 1 menit di internet. Coba sahabat Asa bandingkan Facebook saja misalnya. Kita bisa lihat ada 1,3 juta itu login 1 menit loh, 60 detik ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi pada Google ya. Dia di 1 menit ditanya oleh 4,1 juta pertanyaan. Subhanallah. Ini mesin, ini kita masuk di dunia otomasi. Mesin.
yang dikatakan era revolusi industri 4.0. Ini revolusi yang sangat dahsyat sekali. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Masya Allah. Kita akan melihat perubahan gaya hidup manusia. Dari pendidikan, aktivitas ekonominya, cara berkomunikasinya. Dan seperti forum kita hari ini. Ini sahabat Asa, ini salah satu ya plus minus lah. Kita sahabat Asa bisa bersilaturahim, saya bisa bersilaturahim dalam tema kajian studi Al-Quran ini, juga salah satunya adalah revolusi industri ini. Dengan relativitas waktu yang kita bahas hari ini, luar biasa. 1 menit kita bisa gunakan untuk apa saja. Dan ini luar biasa ya waktu itu ya. Nah, semua ada batasnya, tapi walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tapi kalau sudah datang, sudah saatnya selesai, tidak bisa diperpanjang. Atau tidak, kalau kita bosan nggak bisa dipercepat. Itu semua sudah mauquta. Salat itu juga mauquta, maka batasnya juga mauquta. Dia ada waktunya. Nah, sahabat Asa yang berbahagia, karena itulah kita coba di akhir perjumpaan kita ini ada beberapa takeaway lesson yang kita bisa bawa pulang. Yang pertama, penyebutan waktu di dalam Al-Quran ini menandakan pentingnya waktu sebagai nikmat Allah. Insya Allah. Kita ngebayangin kalau malam nggak ada siangnya. Kayak tadi ya. Atau siang nggak ada malamnya. Waktu malam nggak ada siangnya sulit kita beraktivitas. Waktu siang nggak ada malamnya, kita sulit kapan istirahat. Ya memang ada orang kerja di malam hari, tapi itu nggak mainstream. Mainstreamnya kerja di siang hari. Ya. Jadi ini adanya pergantian, itu berarti proses. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Berarti menandakan ada proses, nggak langsung tiba-tiba. Dan pergantian itu juga nikmat. Manusia pada faktanya juga berganti. Dari kecil lemah menjadi remaja, menjadi dewasa, dan nanti menjadi lemah lagi. Itu pertanda bahwa ada waktu-waktu yang kita bisa prioritaskan untuk optimalkan. Nah, bilangan waktu yang disebut di dalam Al-Quran, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tetapi kita bisa belajar hikmahnya. Dari sejak kemarin angka-angka itu kan ada, kita sudah belajar. Sekarang hari ini kita waktu-waktu, satuan waktunya, ya. Kenapa Allah menyebut itu? Kita bisa tahu tadi itu. Adanya waktu-waktu tertentu yang Allah lebihkan dari waktu lainnya supaya kita perhatian. Oh, berarti malam itu waktu lebih spesial. Kita harus juga siap ya di waktu malam dengan kebaikan yang lebih kita sembunyikan. Ya, tidak semua kebaikan kita sembunyikan, kita melakukan dan diketahui orang, nggak ada masalah. Tapi jangan semuanya dong diketahui orang. Ada waktu private kita dengan Allah. Ya, nah sahabat Asa, sehingga kita belajar dari hikmah itu. Dan kemudian yang terakhir, nominal angka yang disebut di dalam Al-Quran ini tidak semuanya eksak sahabat Asa, sebagaimana yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan Allah lebih mengutamakan nilai daripada mengutamakan kuantitas. Nah ini sahabat Asa, pelajaran hari ini adalah waktu itu relatif. Tetapi dengan relativitas ini tidak membuat kita menjadi santai, tapi justru membuat kita menjadi memohon kepada Allah diberikan keberkahan. Kita memohon diberikan usia yang panjang, penuh dengan iman dan kebaikan, serta bermanfaat buat sesama. Tetapi itu bukan segala-galanya. Bisa jadi Allah memberi umur sebagian kita pendek, tapi luar biasa seperti Imam An-Nawawi, Muhammad bin Idris, itu kan meninggalnya di bawah standar umumnya ya, di bawah 60 tahun. Tapi kita bisa melihat ada ulama-ulama yang usianya panjang, para sahabat yang usianya panjang, dan penuh dengan keberkahan. Tentu itu lebih baik. Dan kita berdoa dijadikan sebagai orang yang usianya panjang tapi jengkelin, ya, usianya panjang tapi tidak bermanfaat atau berbuat yang tidak baik buat masyarakat sekitar kita. Itu saja saya kira sahabat Asa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, dan pada saat nanti kita dimintai pertanggungjawaban tentang waktu, kita sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Demikian saja perjumpaan kita di serial ke-19 dari Quranic Studies Series. Sampai berjumpa kembali biidznillah ta'ala pada serial berikutnya. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali sahabat Asa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.